If only kalian tahu seberapa susahnya buat aku bikin konten ini. Only because mager. And I've tried to film this beberapa kali, tapi gagal terus karena mager banget buat gerak dari tempat tidur, buat nggak rebahan, dan memulai membuat konten ini. Even now, aku juga masih di tempat tidur aja. Tapi better aku do something productive rather than just laying around, ya kan? And in this video, aku pengen share ke kalian mungkin pengalaman aku selama traveling during Corona time, and maybe give you an update aku ngapain aja selama karantina. Jadi mungkin untuk kalian yang udah ngikutin social media aku, kalian tahu bahwa recently I just traveled to Europe for a while. Tapi sekarang aku udah pulang and I've done karantina ever since I came back. Jujur aja, waktu aku kemarin berangkat and decide to travel, aku itu belum begitu paham dan juga belum begitu teredukasi mengenai si coronavirus atau COVID-19 yang sekarang orang-orang sebut. And I also didn't know seberapa mudahnya virus itu tersebar. Jadi waktu aku berangkat tidak ada kepikiran sama sekali bahwa mengekspos diri kita ke keramaian itu sangat fatal, and that's my mistake. Dan di video ini aku akan cerita pengalaman aku selama perjalanan di sana. Waktu aku berangkat memang aku sudah mendengar dan aku memang sudah tahu adanya coronavirus itu, and kayaknya pada saat aku berangkat itu tuh pertengahan Februari, minggu kedua Februari, and di Indonesia pada saat itu belum ada berita, aku ingat banget karena belum ada berita yang menyatakan bahwa ada orang Indonesia yang terkena atau positif virus COVID-19. And waktu aku berangkat, precautions yang aku lakukan atau peralatan-peralatan ataupun perlengkapan yang aku bawa untuk menjaga diri aku sendiri untuk tidak terserang virus tersebut, salah satunya aku bawa hand sanitizer, aku bawa masker, aku juga waktu itu persiapan beberapa masker just in case. Hand sanitizer-nya juga aku banyak bawanya, yang bentuk liquid, bentuk semprot, aku juga bawa semua. Aku juga bawa pada saat itu like multivitamins just to keep myself fit during the travel, dan ini memang aku selalu bawa walaupun gak ada virus yang lagi menyebar di mana-mana ya. Aku memang setiap kali kalau travel aku memang bawa. Itu semua adalah barang-barang yang aku bawa untuk menjaga diri aku selama traveling di sana. Ketika aku berangkat traveling, aku memang agak sakit tenggorokan, agak batuk gitu, tapi udah agak mulai sembuh. Jadi ketika di pesawat aku pakai masker the whole entire time, karena as we know sirkulasi udara di dalam pesawat itu kan terus recycled. Jadi untuk aku nggak nularin orang lain, I try to use mask. Barang-barang sekitar aku juga try to sanitize dengan alkohol, dengan hand sanitizer, dan juga sesering mungkin aku ke kamar mandi untuk cuci tangan. So that's my perkakas yang aku bawa selama aku traveling kemarin. Itinerary aku waktu dari Jakarta terbangnya tuh langsung ke Rome. Mungkin sekarang kalian udah tahu bahwa Italia adalah salah satu negara yang case coronanya sangat amat tinggi, tapi pada saat itu aku mendarat di Rome, everything was completely normal to me, karena orang-orang di sana bahkan aku nggak lihat orang yang pakai masker satupun dan tidak melakukan any kinds of social distancing. Mereka semuanya pada santai aja. Airport juga masih rame. So I think pada saat itu media yang memberitakan bahwa Italia adalah case tertinggi or whatnot itu agak tidak sesuai dengan kenyataan yang aku lihat pada saat itu ya, ketika aku mendarat. Jadi aku ngerasa oh mungkin misinformations maybe, karena kenyataannya airportnya masih aktif, orang-orangnya juga masih beraktivitas seperti normal. But then memang aku di Rome tidak rencana untuk stay pada saat aku berangkat pertama kali. So aku cuma transit di Rome and then I flew over to Amsterdam. Nah di Amsterdam itu sendiri malah lebih santai lagi, and everyone was still doing their own activities seperti sehari-hari. Tidak ada yang namanya shutdown, lockdown, social distancing tidak ada. Tempat-tempat hiburan seperti museum, malls, everything still open. Jadi aku juga ngerasa oh news of corona itu di Amsterdam juga
belum begitu di taken seriously ya, or at least that's what I feel waktu aku nyampe di sana. Pas aku di Amsterdam, kita mulai dapat dikirimin beberapa news dari keluarga yang ada di Jakarta bahwa makin lama tuh tingkat case COVID-19 di Italia itu makin tinggi dan makin tinggi. And at that time we know after Amsterdam kita akan mau ke liburan ke Italia gitu. Jadi karena berita yang ada di social media atau berita-berita yang dikirimkan ke kita atau yang kita baca itu completely different dari apa yang kita lihat. Jadi kita masih memberanikan diri untuk ke Italy. Habis dari Amsterdam, we went to Milan, and aku di situ juga cuman ngambil mobil aja, and then aku dan Richard kita nyetir sendiri untuk keliling Italy ourselves karena that's always been the plan. Lalu kita ke Como, dan di Como itu juga memang sepi banget, tapi yang kita pikir pada saat itu because at that time when we travel to Italy it's not high season. Jadi memang di Como itu bukan waktu dimana orang-orang tuh pada liburan ke sana. Jadi memang pulaunya itu kecil dan sepi. We thought, oh ini bukan karena corona, ini karena memang bukan high season aja gitu. And again, kita di sana nggak ada masalah sama sekali. Sampai pun banyak toko yang tutup itu karena sudah regulation dari mereka. Sistem operasionalnya mereka itu hanya terbatas, especially during non-high season time. So we thought, oh ini bukan karena corona, tapi karena memang sistem mereka sendiri lah untuk restorannya, untuk toko-tokonya. Kemudian di situ aku mulai sakit lagi. Pas di Como aku mulai batuk-batuk lagi, and then yang anehnya batuknya juga lumayan parah ketika malam. Jadi kalau mau tidur itu baru batuk-batuk, tapi during the day I don't really feel anything. I don't really feel uncomfortable atau batuk-batuk terus atau sakit tenggorokan, itu aku nggak ngerasa sama sekali. Mungkin kalian yang memang follow social media aku, ketika aku video-video Instastory banyak yang bilang kok suaranya serak sih, udah kecapean ya, and none of you actually reply to me that oh kayaknya kamu corona tuh karena batuk-batuk terus. Semuanya asumsi bahwa sakit tenggorokan atau suaranya tuh hilang-hilang karena benar-benar kecapean aja, because we do travel quite a bit. Pada saat itu kita udah 2 minggu deh kayaknya traveling, atau jalan 2 minggu. Jadi memang karena perpindahan kota and perbedaan cuaca juga pasti ngaruh kan sama daya tahan tubuh. And then di Como hari pertama aku batuknya biasa aja, hari kedua makin parah, ketiga benar-benar batuk-batuk terus gitu. Jadi aku ke farmasi sana, di farmasinya ada dokter, and I consult sama dokternya bahwa aku batuk tidak berhak, tapi cukup parahnya kalau lagi malam, tapi during the day aku nggak batuk-batuk. And then aku dikasih obat, dan 2 hari kemudian aku benar-benar completely fine, nggak ada batuk-batuk lagi, nggak ada sakit leher bahkan. Aku udah sembuh di Como, lalu kita lanjut ke Zurich. And pas kita di Zurich itu juga everyone was still fine, nggak ada yang pakai masker, nggak ada yang social distancing, atau toko-toko juga ditutup karena tidak boleh beroperasi. Itu tidak ada berita sama sekali, dan everything is still fine. So I think masih belum waspada kali ya, atau masih belum siaga 1, maybe tidak ada precautions dari kota itu sendiri untuk menutup tempat-tempat umum, ataupun toko-toko di sana juga tidak melakukan siaga 1 untuk mengantisipasi si coronavirus COVID-19 itu. Pas kita di Zurich, kita tadinya mau ke Geneva, tapi sebelum kita ke Geneva kita dapat berita bahwa di Geneva sudah beberapa, waktu itu masih belum banyak, beberapa orang yang terbukti positif coronavirus. Jadinya kita nggak jadi ke Geneva, and then we are looking for other cities to visit yang mungkin nggak terlalu berbahaya. I think kalau kalian ingat, aku juga sempat curhat di Instastory bahwa kita kayaknya harus ganti travel plans kita karena kota yang mau kita kunjungin itu sudah ada banyak orang yang terkena virus corona. And at that time juga banyak banget berita yang mulai memberitakan bahwa tingkat kasus coronavirus itu makin lama makin banyak gitu. At that time, jujur aku sudah lumayan anxious bahwa yang namanya kita liburan, pasti kan kita akan ke tempat-tempat wisata, akan ke tempat-tempat publik. Di tempat wisata itu kan pasti banyak orang, jadi kemungkinan untuk virus itu menyebar tuh makin lama makin tinggi kan. And habis kita selesai dari Zurich, kita nggak jadi ke Geneva,
ketika kita rencana udah deh kita mau balikin mobilnya aja. Where do we go to? Oh ya, kita mau move ke Italy. And right then and there, ketika kita nyampe di Milan untuk balikin mobil, everything's changed. Tiba-tiba di airportnya everyone was wearing a mask, and bahkan pada saat itu aku juga ngelihat beberapa travelers yang udah pakai full APD gitu, and it was such a shock to me karena perbedaan 2 minggu tuh drastis banget. Dari yang aku ke airport orang-orang masih santai, orang-orang masih pada gak practice social distancing, and then setelah 2 minggu kemudian everything completely different. Orang-orang udah mulai panic, orang-orang udah mulai melakukan apapun yang mereka rasa bisa memprotek diri mereka dari penyebaran virus COVID-19. Di saat itu pun aku mulai lebih berhati-hati. Jadi benar-benar setiap kali ambil, pegang koper, pegang barang, apapun aku selalu cuci tangan. That's just a habit that I need to develop perlahan-lahan gitu. And jujur aja sebelum adanya coronavirus ini, apakah aku sesering itu cuci tangan? Enggak, aku nggak sesering itu cuci tangan. Tapi melihat orang-orang sekitar itu sudah menunjukkan adanya precautions dan adanya usaha untuk melindungi diri mereka dari serangan virus COVID-19, aku juga jadinya otomatis menjaga diri aku dari serangan coronavirus. Salah satunya yang aku lakukan selain cuci tangan adalah pakai masker. And I know banyak orang yang bilang kalau pakai masker itu untuk yang sakit aja. But kita tahu sekarang bahwa this virus itu nempel di saluran pernafasan gitu. Jadi terutama aku yang pada saat itu di tempat umum, I think it's safer for me untuk menggunakan masker. Aku mencoba untuk nggak terlalu pegang banyak barang, tapi yang namanya traveling kan, kita kan harus bawa koper, kita harus bawa tas, and then belum lagi kalau ada belanjaan, kita bawa belanjaan, and that whole thing gitu. Bahkan ada momennya dimana aku mencoba untuk nggak pakai cash sama sekali, karena when you use cash itu kan kita nggak tahu uangnya dari mana, jadi it's best untuk aku pakai kartu aja gitu instead of using cash. Dan mungkin kalau misalkan ada infeksi corona, aku bisa pegang, and then aku lupa cuci tangan, and that whole thing. So salah satunya yang aku lakukan adalah even nggak mau pakai cash pada saat itu. Terus waktu aku di airport pun gitu, aku ngelihat banyak banget flights yang memang cancelled. Jadi it's clear that orang udah lebih taking serious measures untuk corona daripada 2 minggu sebelumnya even. Saat itu gitu, jadi aku lebih mencoba memahami seberapa berbahayanya sih si coronavirus, atau lebih mencoba untuk mengenal si COVID-19 ini. Sekarang aku tahu bahwa kenapa awal-awal orang merasa coronavirus itu tidak seberbahaya itu, karena coronavirus itu memang ada beberapa macamnya. Dan coronavirus itu bukannya baru, but this is a novel coronavirus, dimana coronavirus yang biasa yang bisa menyebabkan kita flu, batuk, demam yang mungkin kita pernah alami memang bisa disebabkan oleh coronavirus. But this coronavirus, this COVID-19 is different. It's different strands dan dia mutasi sendiri sehingga badan kita pun belum bisa overcome it, atau badan kita belum paham gimana caranya bisa mengetreat virus itu. Nah, virus ini juga nempel di saluran pernafasan kita dan attack ourselves, dan ketika antibodi kita bekerja untuk melawan, kita juga antibodinya nggak kenal karena this is a new type of coronavirus, bukan seperti coronavirus yang flu, batuk, demam kita biasa. That's why they call it a novel coronavirus, right? Penyebarannya itu juga sekarang kita tahu it's super duper easy, bisa dari droplets, bisa dari kalau orang batuk cairannya keluar lalu kita terpapar, itu bisa kena. Dan juga ketika dropletsnya itu nempel di surface, nempel di permukaan barang, ketika kita pegang, terus habis itu kita pegang mulut kita, mata kita, muka kita bisa segampang itu terkena atau terpapar oleh virus COVID-19. And yeah, that's why disarankan untuk kita melakukan social distancing, untuk stay at home, dan juga untuk mencuci tangan. Dan dengan kita mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, kita bisa membunuh virus itu. Ketika aku ada di sana, mungkin minggu ketiga aku liburan, makin lama makin hari setiap negara, setiap kota yang aku kunjungi memiliki peraturan yang lebih ketat untuk menjaga agar penyebaran virus tersebut itu tidak meningkat ya. Jadinya terakhir
terakhir aku liburan di sana itu aku practice social distancing. Aku juga lebih di hotel, I guess, karena memang juga banyak toko yang udah tutup. Even restoran-restoran mereka juga tidak memperbolehkan kita untuk dine in. Jadi kalau mau beli makanan itu kalian harus take away aja, dan itu pun satu orang harus yang pesen, and then habis kita pesen kita harus keluar, dan di dalam satu restoran itu nggak boleh lebih dari 3 orang. That's just the policy yang mereka lakukan di setiap restoran-restoran yang aku mau beli makanan. Jadi what we do is kita ke counter pesen makanan, lalu kita harus keluar. Oh no, even masuk ke dalam restorannya kita harus pakai hand sanitizer yang mereka sediakan, order makanannya, terus habis selesai kita order, mereka nggak terima cash sama sekali juga, jadi harus pakai kartu, and then cuci tangan lagi pakai hand sanitizer, lalu kita tunggu di luar. Ketika makanannya udah siap, mereka akan panggil, mereka kasih kayak ada alarm gitu loh, pocket alarm, and then ketika alarmnya bunyi berarti makanan kita udah siap, kita masuk pakai hand sanitizer lagi, ambil makanannya, and then we go out. Jadi the last week of vacation itu consist of eating takeaways dan juga lebih banyak makan di hotel dibandingkan kita jalan-jalan di luar dan juga makan di dalam restorannya. So that's what we do. Akhirnya kita sudah memasuki babak terakhir di liburan kita, and when we come home to Jakarta, kita tahu bahwa kita harus karantina. Bukan wajib sih, maksudnya kita, I think is the most responsible thing to do, karena kita habis dari luar negeri, kita interaksi dengan banyak orang lah ya. Jadi it's the responsible thing to do. Ketika aku pulang, aku karantina, self-isolation selama 14 hari. Dan pada saat 14 hari itu aku juga memantau dan mencoba untuk lebih waspada apakah adanya gejala-gejala yang dibilang adalah gejala-gejala COVID-19. Jadi pada saat self-isolation selama 14 hari itu aku lebih mencoba be more alert, apakah aku menunjukkan any kinds of symptoms. Tapi puji Tuhan nggak ada sama sekali. And dari sini aku juga bersyukur banget karena masih bisa dikasih kesempatan untuk bisa jalan-jalan walaupun mungkin agak terbatas. But then thankfully karena aku ingat untuk cuci tangan dan aku ingat untuk menjaga kebersihan pada saat itu, aku masih dilindungi dari coronavirus selama aku liburan di sana gitu. And puji Tuhan banget juga setelah 14 hari aku tidak menunjukkan any kinds of symptoms and I'm still healthy. Dan sampai saat ini juga aku masih practicing social distancing by staying at home, dan aku bener-bener nggak keluar rumah udah berapa lama ya, can't even remember. Aku nggak ke supermarket aja enggak, aku bener-bener di rumah aja. So far there's been days dimana berat karena mungkin bosen, but there are some days that I'm fine, malah really enjoy my time at home and enjoy banget bisa santai dan nonton banyak series. Mungkin kalian yang suka nonton pasti kalian sangat amat menggunakan waktu ini untuk binge watch juga. And salah satunya selama aku karantina ini aku udah nonton banyak banget series. I've watched Tiger King, I've watched Mindhunter, I've watched Riverdale, Sabrina, bahkan aku juga nonton berapa banyak drama Korea. I've watched Crash Landing on You, I've watched Descendants of the Sun, I've watched Hotel de Luna. Ya pokoknya banyak banget. And kalau kalian ada ide atau ada saran untuk aku nonton film apa di Netflix, let me know down below at the comment sections. Jadi aku bisa nyoba, cause I don't know kita sampai kapan nih karantina di rumah. So I think we have time untuk nonton. And also salah satu hal lagi yang sangat amat penting, aku ingin mengucapkan terima kasih dan major respect untuk garda terdepan yang memberikan bantuan yang luar biasa kepada pasien-pasien yang memang sedang terinfeksi coronavirus. And also untuk teman-teman yang pekerjaannya jadinya terganggu karena this COVID-19, this pandemic. My love and prayers goes out to you. I hope kita semua can still stay hopeful, stay positive about the future, and stay healthy. Jadi sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan nggak terlalu blabber around. Kalau kalian pengen tahu lebih detail lagi tentang all the dramas di Euro trip kemarin, my vlog is going to go up real soon. Dan if you want more like story time, storytelling seperti ini, let me know and I'll make another video seperti ini karena banyak banget drama selama di Euro trip kemarin. And yeah, I wish you health, I wish you happiness, stay at home, dan jangan kemana-mana kalau memang nggak perlu. I think di saat seperti ini kita harus lebih
lebih bisa memikirkan satu sama lain as a whole. Dan jangan egois, jangan mikirin diri sendiri, kita memang semuanya berjuang bersama-sama kok. Okay, until next time, I'll see you in my next video. Bye!